Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Ayo perhatikan contoh berikut. Kata kesatuan. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an serta kata dasar satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian kamu lalu mencari kata kesatuan, sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Berikut adalah contoh menuliskan kata-kata sulit dan artinya. Kata sulit mufakat artinya telah tercapai kesepakatan. Kata sulit rukun artinya baik dan damai. Selanjutnya, kata sulit khas artinya khusus, teristimewa. Menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Warna-warni yang memantul dari potongan-potongan kaca dalam karya seni mozaik dapat menimbulkan kekaguman bagi orang yang melihatnya. Setiap kepingan kaca yang dipadukan dengan pola tertentu mampu menghasilkan karya seni yang menarik untuk dilihat. Nikki Ella Whitlock, seorang seniman asal Inggris, menciptakan karya yang menakjubkan dengan menggunakan bahan bekas. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat membuat pertanyaan dan jawabannya. Berikut adalah contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks di atas. Siapakah nama seniman asal Inggris yang menciptakan karya seni dengan bahan bekas? Jawabannya, Nikki Ella Whitlock. Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Pokok-pokok pikiran
dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Setelah menemukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Ayo perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah contoh membuat peta pikiran. Kamu bisa meletakkan judul teks berada di tengah-tengah. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf keempat, dan seterusnya. Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok ataupun ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Untuk melatih kemampuanmu, ayo ringkaslah teks di bawah ini. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada suatu teks. Informasi-informasi yang telah kita dapat sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Ayo simaklah teks berikut. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Di Jalan Medan Merdeka terdapat dua tempat ibadah yang sangat terkenal, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kedua tempat ibadah tersebut dibangun berdekatan. Masjid Istiqlal dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pencetus pembangunan Masjid Istiqlal adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan Gereja Katedral dibangun pada tanggal 16 Januari 1899 dan selesai pada tanggal 21 April 1901. Gereja Katedral diresmikan dan diberkati oleh Edmundus Syabradus Luypen. Umat kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Setelah menyimak teks tersebut, sekarang ayo buatlah peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Kamu bisa menuliskan peta pikirannya seperti contoh di bawah ini. Judul teks Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian, di bagian kiri,
sejarah pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian, pada bagian sebelah kanan, tujuan dan manfaatnya dari dibangunnya kedua tempat ibadah tersebut. Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ayo simaklah teks berikut. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Gelar ini diberikan karena jasa beliau dalam merintis pendidikan di Indonesia. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penetapan itu bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan teks tersebut, kalimat utamanya adalah pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Jadi, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya, gagasan pokoknya yaitu pemberian gelar Bapak Pendidikan Indonesia.